Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, salah satu cerita rakyat Sulawesi Tengah yang cukup terkenal tetapi terancam punah, yaitu berjudul Putri Kulawi dalam Pohon. Ini sebuah cerita tentang asal-usul terjadinya Kampung Kulawi, salah satu etnis dan kampung yang ada di Kabupaten Sigi. Dulu Kabupaten Sigi itu adalah bagian dari Kabupaten Donggala yang mekar tahun 2008. Konon seorang pemburu dari kerajaan Sigi namanya Sadomo, beliau ini melakukan perburuan binatang semacam buruan anoa atau babi. Dia dari Sigi menuju ke arah pegunungan yang kini jadi Kulawi bagian selatan. Waktu itu belum ada namanya. Ternyata hari itu tanpa seekor pun binatang, apakah babi, rusa, anoa, tidak ada. Sehingga tak dirasa itu sampai sore dan menjelang malam ternyata ini Sadomo ini tersesat di tengah hutan belantara. Padahal dia ini pemburu ulung, tak pernah dia tidak mendapatkan. Tetapi kali ini ada apa? Tiba-tiba saja dia kehilangan jejak di hutan belantara yang sama sekali tak pernah dia lalui dan entah berada di mana, sehingga dia begitu kaget. Ini di mana? Ini pikir Sadomo ini. Sampai-sampai dia tidak bisa pulang karena saat itu hujan turun yang bagai ditumpahkan dari langit, disertai dengan halilintar, guntur, sehingga sampai malam. Karena itu apa yang terjadi? Sadomo akhirnya bermalam di bawah pohon. Pohon itu sangat besar, pohon raksasa yang luar biasa di tengah hutan, di sebuah bukit. Ini secara tiba-tiba ini, tengah malam ini Sadomo ini bermimpi. Dalam mimpinya itu dia ditemui seorang putri cantik. Ini lagi-lagi putri cantik ini. Betapa kagetnya. Tiba-tiba putri itu menyapa dan bertanya kepada Sadomo, siapa gerangan, dari mana dan mau kemana? Baru dia katakan, saya dari negeri kerajaan Sigi, di arah dekat ini, di wilayah Bora. Baru dia mau menyampaikan lagi, ternyata terbangun. Ternyata cuma mimpi. Nah, sejak malam itulah Sadomo tidak bisa tidur. Pokoknya dia terbayang-bayangi oleh putri itu sampai akhirnya pagi tiba. Ini dengan mengantuk ini Sadomo yang sang pemburu itu, karena dalam hatinya itu antara jengkel dan marah, dia sudah tersesat di tengah hutan dan tidak mendapatkan buruan. Padahal dulu kalau dia berburu itu tidak pernah tidak mendapatkan. Tapi entah kali ini, saking jengkelnya akhirnya dia menebang pohon, menebas. Dia dengan semacam amarah jengkel menebas pohon itu di tempat dia bermalam. Tetapi apa yang terjadi? Begitu menebas yang kedua kalinya, ketiga kalinya, tiba-tiba keluar, aduh, ada suara, kaget, ada orang ini. Akhirnya apakah dari pohon atau dari mana? Ini Sadomo ini semacam teka-teki dalam pikirannya. Akhirnya dia tebas lagi, lantas dia katakan, aduh, itu kakiku. Wah, akhirnya yang kesekian kalinya ternyata darah segar, darah merah keluar dari batang pohon. Dengan ada suara merintih, aduh. Tiba-tiba sang putri itu keluar dari batang pohon. Ternyata putri yang keluar dari batang pohon ini adalah putri yang semalam yang dimimpikan oleh Sadomo. Terjadilah dialog semacam tanya jawab. Sadomo mengatakan, siapa gerangan? Apakah ini setan atau makhluk dari mana? Sang putri pun mengatakan, saya bukan setan, tetapi saya penghuni pohon ini. Wah, saking kagetnya Sadomo ini sehingga
dia minta ampun, minta maaf bahwa ternyata dia sedikit menyadari dirinya kalau dia sudah berbuat kesalahan. Dia telah melampiaskan kemarahan dan kejengkelannya ke batang pohon. Ternyata pohon itu adalah pohon bukan sembarang pohon, tetapi pohon yang memiliki penghuni, yaitu Sang Putri. Maka Sadomo pun mengatakan, ini pohon apa namanya? Dia katakan, inilah pohon kulawi. Pohon kulawi itu kalau dalam bahasa sehari-hari ini kulawi. Kulawi ini atau kulawi ini salah satu etnis yang ada di dataran lembah Sigi, yaitu yang memiliki bahasa adat istiadat namanya kulawi. Maka sejak itulah Sadomo menyebut pohon kulawi dan menjadi cikal bakal nama sebutan kampung bahasa dan etnis. Karena di dalam percakapan itu akhirnya mereka berdua ini melangsungkan perkawinan setelah Sang Putri ini diboyong ke negeri kerajaan Sigi. Karena itu sampai saat ini suku Kulawi itu mengakui suku Keli yang ada di kerajaan Sigi atau di wilayah Sigi sekarang ini sebagai bagian dari kerabat, sebagai bagian dari kekerabatan etnis. Walaupun sedikit berbeda bahasa tetapi saling mengerti dan memiliki persamaan, karena mereka mempercayai, orang Kulawi mempercayai kalau leluhurnya itu dari Sigi. Begitu juga Sigi mempercayai bahwa dia punya leluhur juga ada dari Kulawi. Maka lanjut cerita, dengan adanya Sadomo ini setelah melakukan perkawinan yang di Sigi, maka mereka kembali pindah di negeri yang namanya Kulawi. Pusat Kulawi waktu itu namanya Bola Papu, yang sekarang menjadi ibu kota kecamatan Kulawi. Dari situlah suku Kulawi diambil dari nama pohon itu dan berkembang, kemudian beranak pinak, sehingga di dalam tatanan adat istiadat maupun istiadat dalam perkawinan, dari upacara-upacara ritual itu, masyarakat Kulawi memiliki kekerabatan walaupun beda suku. Karena itu suku yang ada di Kulawi, termasuk yang ada di bagian selatan itu, mengakui satu kekuatan, sehingga kalau ada saudara yang merasakan semacam penderitaan di Kulawi, di Sigi juga itu merasakan, karena mereka ini satu kekuatan. Lantas apa hikmah dari balik cerita ini? Ternyata yang namanya konservasi itu, memelihara lingkungan itu, jadi ada semacam pesan-pesan moral agar orang jangan sembarang menebang pohon. Karena apa? Itu ada penjaganya. Nah, karena itu berasal dari mitologi itu. Jadi sama halnya di mana-mana itu, termasuk ada penjaganya. Apakah pohon besar, pohon kecil itu di masyarakat Kulawi itu mempercayai, termasuk beberapa sub etnis Keli yang ada di pegunungan. Karena apa? Hutan bagi dia, pohon-pohon bagi dia adalah rumah bagi mereka. Sehingga ada, tidak heran kalau beberapa tempat di Kulawi itu seperti di Ngatatoro itu, salah satu kampung itu dilarang sembarang menebang pohon. Ada tempat-tempat tertentu. Karena apa? Mereka percaya bahwa asal usul leluhurnya itu dari pohon-pohon yang ada di hutan. Demikian sepintas cerita rakyat asal usul Kulawi dengan judul Putri Kulawi dalam Pohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.